Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmatnya yang dilimpahkan kepada kita. Kita akan melanjutkan pelajaran dari tafsir sampai di surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj. Kita akan baca bersama. Surat Al-Buruj, surat yang ke-85. Al-Buruj artinya gugusan hitam. Baik, kita akan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal yawmil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. Idhum 'alaiha qu'ud. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in syahid.
falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Walahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Cukup 1 sampai 10. Mudah-mudahan kita bisa pelajari ya ayatnya. Kita akan terjemahkan, silakan terjemahkan 1 sampai 10, silakan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan demi hari yang dijanjikan, dan yang menyaksikan dan yang disaksikan, binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji, yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertobat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Was-samaa'i dzatil buruj. Allah bersumpah di sini dengan makhluk. Ya, dengan makhluk yang sangat besar, yaitu langit. Was-samaa'i, demi langit. As-sama itu langit. Dzatil buruj, dzati yang memiliki, al-buruj bintang, gugusan bintang. Was-samaa'i dzatil buruj. Ini Allah di sini Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berhak untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Tapi bagi kita manusia makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama-namanya. Dalam sabda Nabi SAW bersabda, "Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut." Barang siapa yang ingin bersumpah, maka bersumpah dengan nama Allah. Kalau tidak, maka diam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Atau dalam hadis yang lain, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia ada kufur, maka sungguh dia ada syirik. Was-samaa'i dzatil buruj, demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Kemudian pada ayat selanjutnya, ayat yang kedua, wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan. Hari dijanjikan itu maksudnya adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Wal yaumil mau'ud, ya Allah bersumpah dengan hari kiamat. Dan seorang harus percaya dan meyakini dan beriman tentang hari kiamat. Wal yaumil mau'ud. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah juga bersumpah wa syahidin wa masyhud, wa syahidin, dan demi yang menyaksikan, syahidin, wa masyhud, dan demi yang disaksikan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan segala sesuatu yang menyaksikan dan yang disaksikan. Ya. Yang menyaksikan di sini asyhud katsirun minhum Muhammad Rasulullah sallallahu wa alihi wasallam syahidan alaihi. Nabi Muhammad sebagai saksi. Wa minhum, di antara saksi juga adalah umatnya Nabi Muhammad. Ya, syuhada ala nas. Wa adaul insan yaumul qiyamah tashhad. Dan yang akan menjadi saksi di hari kiamat juga seluruh anggota badan dari manusia itu akan menjadi saksi. Dan di antara malaikat juga akan menjadi saksi di hari kiamat. Wa syahidin
wa masyhud, dan demi yang menyaksikan. Yang menyaksikan banyak, makhluk-makhluknya Allah banyak yang menyaksikan. Ya, baik. Ya. Wal masyhud yang dimaksud adalah hari kiamat. Fa huwa yaumul qiyamah. Yang mana pada hari tersebut adalah hari besar, semua amalan akan dinampakkan. Dzalika yaumul majmu'un lahun nas wa dzalika yaumul masyhud. Surat Hud ayat 103. Surat Hud ayat 103. Itulah hari dikumpulkannya manusia dan itulah hari masyhud, ya, semuanya akan dipersaksikan. Allah bersumpah dalam surat Al-Buruj ini tadi, ayat 1, ayat 2, ayat 3. Fa'aqsamallahu bikulli syahidin wa bikulli masyhud. Kemudian pada ayat ketiga tadi disebutkan Allah bersumpah dengan yang menyaksikan dan yang dipersaksikan. Lalu pada ayat selanjutnya, ayat yang keempat, Allah Ta'ala berfirman, qutila ashabul ukhdud. Qutila artinya apa? Qutila telah binasa, uhlika atau telah diberikan laknat, ya, uhlika atau al-la'n kepada siapa? Ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud, sungguh binasalah, ya, sungguh binasalah atau terlaknatlah. Yaitu siapa? Ashabul ukhdud, orang-orang yang, ashab itu orang-orang, ashab itu bisa diartikan orang-orang. Ukhdud itu parit, yaitu orang-orang yang membuat parit, yaitu mereka para pembesar Najran dari Yaman atau di Yaman, pembesar Najran di Yaman. Ya. Qutila ashabul ukhdud. Dan ini yang diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya, ya, Tafsir Ibnu Katsir tentang, ya, cerita tentang ashabul ukhdud. Nanti akan diceritakan. Yaitu qutila ashabul ukhdud, telah binasa orang-orang yang menggali parit, yang dengan parit itu dikumpulkan kayu bakar yang begitu banyak, lalu di dalamnya dimasukkan orang-orang yang beriman, yang masuk Islam, ya, oleh seorang raja yang zalim, yang tidak pernah ridha, tidak pernah rela, yang tidak mau mengakui ketuhanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah dinampakkan sebenarnya di depan matanya beberapa kejadian-kejadian yang sangat besar, yang itu menunjukkan bahwasanya di sana ada Rabb yang wajib disembah oleh setiap manusia, yang saat itu manusia itu semuanya beriman di hadapan raja tersebut, tapi raja tersebut tidak terima. Ya, itulah kisah ashabul ukhdud, ya, ashabul ukhdud. Langsung saja saya bacakan, ya, satu cerita yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir, yang diriwayatkan Imam Ahmad, bahasanya pada satu kerajaan ada seorang raja, yang raja ini tentunya pengen dimuliakan, bahkan dikultuskan, karena dia mempunyai segalanya dan orang yang nomor satu di tempat itu, di negeri itu, ya, sehingga dia ingin disembah oleh rakyatnya, bukan hanya dimuliakan, bukan hanya dihargai, ya, bukan hanya dihormati, tapi ingin disembah. Sehingga seorang raja ini mesti punya orang yang pintar dari kalangan penyihir, yang penyihir ini bisa melihat perkara-perkara yang dianggap perkara yang gaib, perkara-perkara yang tidak, ya, bisa menerawang masa depan. Misalnya saya tahu begini begitu atas bisikan dari penyihir itu, sehingga raja itu pun inginnya apa? Ingin disembah dengan sebab bantuan dari penyihir itu. Dia punya penyihir khusus
yang lihai, yang pandai, ya, yang paling hebat, ya, menjadi kepercayaan dari raja tersebut. Pada satu hari, sang penyihir itu merasa dirinya sudah harus pensiun karena umur. Ya, ini kot kabura sinni wa hadara aja. Saya sudah tua, sebentar lagi akan berakhir ajalku. Maka utuslah wahai raja seorang pemuda yang pintar, yang cerdas, yang harus diseleksi dulu, yang nantinya dari para pemuda ini yang terpilih, yang cerdas, yang pintar ini akan, ya, dikarantina, akan diajarkan secara khusus intensif belajar apa? Sihir. Jadi sihir itu dari dulu ada sekolahnya, madrasahnya, ya, madrasah sihir. Begitu. Dari sini, ini hadis panjang. Ya, saya ringkas saja, ya, dan ceritanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Intinya harus dicari ada satu pemuda yang terpilih setelah diseleksi segala macam. Ini pemuda yang paling pintar di negeri ini. Satu saja, tidak lebih. Diajarkan, ya, bagaimana sihir yang hebat yang dimiliki oleh sang penyihir kerajaan. Jadi ada penyihir khusus kerajaan, ya, ada jabatan khusus di kerajaan namanya penyihir. Nauzubillah, nasallallahu salama wal afiyah. Padahal sihir itu termasuk apa? Dosa besar. Begitu. Lalu diajari mulai, ya, tapi saat itu dia PP, pulang pergi. Si pemuda ini PP, pulang pergi, ya, dia dari rumahnya pergi ke tempat penyihir. Perlu beberapa lama waktu perjalanan, ya, menuju tempat sang penyihir. Dia belajar. Dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia bertemu dengan seorang rahib, seorang pendeta atau seorang alim, seorang ulama, ya, yang ahli tauhid, yang mengerti tauhid. Ya, dia juga diam-diam belajar dengan sang ulama tersebut untuk belajar apa? Agama yang hak yang benar, tauhid ini. Jadi ketika berangkat dari keluarganya, dia mampir dulu di tempat sang rahib untuk belajar agama yang tauhid yang benar. Bisa diajarkan tauhid. Ya, seorang harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh syirik, dan seterusnya diajarkan. Lalu setelah itu baru dia pergi ke tempat sang penyihir. Terlambat. Kenapa kamu terlambat? Akhirnya dipukul dia, dihukum sebagaimana siswa-siswa atau pelajar-pelajar atau santri-santri yang telat dihukum. Di hukuman ini memang karena tidak disiplin. Sang penyihir pun mengajarkan apa? Disiplin. Belajar yang jelek saja harus disiplin. Gitu. Belajar yang jelek aja disiplin. Bagaimana dengan yang baik? Jauh harus lebih aula. Jadi mereka pun belajar perkara-perkara yang sesat, perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang menyimpang, perkara-perkara kriminal pun mempunyai, ya, apa namanya, ya, kedisiplinan, keuletan, dan yang lain-lain harus dicari. Nah, ini kan disiplin. Gara-garanya apa tadi? Mampir di tempat sang wali, dipukul. Kemudian pulang ke rumah, ya, setelah belajar dari
tempat sang rahib tempat sang penyihir pulang ke rumah, pun dia mampir dulu sih di tempat sang rahib. Ya, dari pulang setelah belajar sama penyihir, pulang ke rumah tapi mampir dulu. Sampai rumah pun telat, keluarganya juga marah, dihukum lagi. Ya. Begitu setiap hari sampai akhirnya mengeluh sang pemuda tersebut, wahai rahib, wahai alim, ya, saya begini mengeluh dia. Saya selalu dihukum sama keluargaku karena telat. Saya dihukum sama guruku, guru sihirku karena telat. Ya begini saja, kamu nanti kalau misalnya telat, bilang aja sama sang penyihir, misalnya kamu telat karena keluargaku membuat aku terlambat, ada urusan keluarga. Demikian juga ketika keluargamu bertanya kenapa telat, bilang saja saya telah dibuat terlambat karena belajar sama dengan sang penyihir atau guru sihir. Dan singkat cerita, pada satu hari ada ketika dia berjalan seperti biasa dia berjalan, ya, di tempat dia biasa berjalan untuk menuju tempat sang penyihir, sang rahib, ada binatang besar yang menghalangi jalan. Binatang besar yang menghalangi jalan, yang ini semua membuat macet, tidak bisa lewat. Orang-orang tuh melewati tempat itu. Kemudian ini saatnya untuk menguji ilmu. Apakah ilmu guru sihirku yang lebih mempan, yang lebih baik, atau ilmu dari sang guru tauhidku? Nah, gitu. Sang guru tauhidku. Maka diambil sebuah batu kecil, kemudian menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan kalau memang ini perkara atau ajaran yang diajarkan oleh guru tauhid guru benar, maka matikanlah si hewan ini. Maka benar dilemparkan batu itu dengan izin Allah, maka matilah hewan tersebut, maka manusia bisa berjalan di tempat itu. Tambah percaya, tambah yakin bahwasanya yang benar adalah apa yang diajarkan oleh sang guru tauhid tersebut. Sampai pada satu saat dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sang pemuda ini bisa menyembuhkan segala macam penyakit lepra, penyakit yang sangat sangat ganas, penyakit apa saja, bisu, ya, tuli, dan penyakit yang lainnya. Dan pada suatu saat orang terdekat dari raja itu mempunyai penyakit, yaitu penyakit buta. Dia ingin dan dia mendengar, ya, dia ingin berobat. Dia mendengar ada di sana sang pemuda sudah lumayan viral saat itu, sudah lumayan terkenal, tapi belum sampai di telinga raja. Mungkin menteri dari raja ini, orang yang dekat dengan menteri ini kan buta, berobat dengan pemuda tersebut, yang memberikan hadiah segala macam, banyak hadiah mau diberikan. Obatilah saya, sungguhnya engkau bisa mengobati aku akan memberikan hadiah yang begitu banyak. Tapi sang pemuda tadi mengatakan, sungguh aku tidak sama sekali mampu untuk mengobatimu. Ya. Terus apa yang saya dengar, kalau engkau bisa mengobati ini itu semua segala macam penyakit, itu apa? Sesungguhnya yang mengobati semua manusia adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku dan Tuhanmu. Kalau engkau mau, maka yakinlah, berimanlah dengan Rabbku, dengan Tuhanku yang akan menyembuhkanmu. Maka berimanlah, dia masuk Islam, dia masuk agama yang hak. Sang menteri si raja tadi, maka masuk Islam, lalu diobati, sembuh. Seperti biasa dia aktivitas di kerajaan, di sisi kerajaan. Kemudian raja melihat, kamu kok sudah sembuh dari buta? Siapa yang menyembuhkanmu? Dia menjawab apa? Yang menyembuhkanku adalah Rabbku, Tuhanku.
Maksudmu, kata sang raja itu, maksudmu saya. Karena dia sudah sudah mewajibkan rakyatnya untuk menyembah raja itu. Dan raja itu mengkultuskan diri, mengikrarkan diri bahwasanya dia adalah seorang Tuhan yang wajib disembah oleh rakyatnya. Maksudmu saya yang menyembuhkan kamu, bukan, sambil agak tersenyum si siapa namanya, menteri tadi, bukan. Robku dan Robmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marahlah sang raja tersebut, marah, lalu diazab, disiksa dengan kejam sang menteri tersebut. Siapa yang mengajarkan kamu ini? Ajaran dari siapa kamu ini? Kok bisa-bisanya kamu menyembah Tuhan selain saya? Lalu dikatakanlah kepada raja itu, ada seorang pemuda yang menyembuhkan aku dan dia mengenalkan agama yang hak. Lalu ditangkaplah sang pemuda itu. Lalu, kamu siapa yang ngajari? Dulu kamu ini disekolahkan oleh kerajaan, ya kan? Kamu ini pemuda, wahai anak muda, kamu dulu disekolahkan, beasiswa dari kerajaan. Kok malah seperti ini? Membelot, menyimpang dari apa yang aku titahkan atau aku perintahkan, kata raja tersebut. Lalu disiksa segala macam, dikorek-korek informasi. Dari siapa ini aja? Dari sang rohib. Sang rohib pun ditangkap pula. Ada berapa orang yang ditangkap tadi? Ada berapa orang? 3. Baik, minum dulu ya. 3 orang. Semua disiksa, kasih pilihan, harta atau nyawa. Bukan harta sama atau nyawa. Kembali ke agama sebelumnya, murtad, untuk menyembah sang raja, untuk kembali kepada agama kekufuran, kesyirikan, atau akan mati. Itu saja udah pilihan. Kembali ke agama sebelumnya atau mati. Lalu sang menteri pun tetap kokoh, tetap kuat dengan akidahnya. Luar biasa, kalau akidah sudah masuk ke dalam, menancap ke dalam hati, apapun akan dihadapi. Sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Begitu. Inilah akidah yang kuat. Itu jangan sampai ada pendangkalan akidah. Jadi kita ini mesti dikuatkan lagi imannya, akidahnya, tauhidnya. Orang Islam harus kuat seperti itu. Sampai pada akhirnya setelah mengalami penyiksaan demi penyiksaan, nggak mau juga kembali kepada agama sebelumnya, sang menteri pun digergaji. Kepalanya terbelah menjadi 2. Siksaan model apa seperti ini, luar biasa. Kemudian dihadirkan sang rohib. Setelah disiksa demi penyiksaan dan banyak, pada akhirnya apa? Diberi pilihan yang sama. Gak mau juga, digergaji, dibelah menjadi 2 mati. Tinggal 1, siapa? Sang pemuda tadi. Ya sudah, ini anak muda lain ini. Kalau tadi tua-tua sudah, ini kayaknya agak kasihan. Udah diutus oleh raja. Ini cara membunuhnya, dia dibawa ke atas bukit yang paling tinggi. Nanti kalau sudah sampai yang paling tinggi, dilemparkan, dijatuhkan dari bukit yang paling tinggi, bukit batu itu. Qadarullah wa masya'a fa'al. Bukan pemuda itu yang jatuh, tapi para prajurit pasukan raja itu yang berjatuhan. Datang lagi kembali ke raja, saya masih hidup wahai raja. Bingung rajanya. Ya sudah, diutus lagi pasukan khusus, prajurit khusus. Masya Allah.
dibawa ke tengah lautan, samudra. Sudah tengah lautan, lemparkan, tenggelamkan. Qadarullah wa masya'a fa'al. Allah Subhanahu wa taala masih sayang dengan sang pemuda tadi. Bukannya pemuda tadi tenggelam, tapi prajurit yang diutus oleh raja itu yang tenggelam. Datang lagi ke sang raja dengan berbagai macam cara, nggak bisa. Ini, wahai raja, kalau engkau ingin membunuhku, tak kasih tahu caranya. Nah, dikasih tahu mana? Gini caranya. Ikat saya di tengah lapang, tapi semua orang rakyatmu dikumpulkan di tanah lapang semuanya. Kemudian ambil panahku, lalu panah tepat di pelipisku. Ya, tapi engkau harus membaca sesuatu sebelum memanahku, itu baru bisa. Dengan membaca apa? Bismi Rabbil Ghulam. Bismi Rabbil Ghulam. Dengan menyebut Rabbnya, Tuhannya pemuda ini. Lalu benar apa yang dilakukan sesuai dengan perintah atau petunjuk dari sang pemuda itu. Dikumpulkan semua rakyatnya di tanah lapang, lalu diikat, kemudian dipanah dengan menyebut, dan itu dikeraskan dengan menyebut Tuhan pemuda itu. Meninggal, kemudian apa yang terjadi? Berapa tadi yang mati? 3 kan? 3 yang mati. Karena apa? Islam, masuk Islam. Karena apa? Iman. Akhirnya semua manusia, hampir semua yang dikumpulkan rakyat-rakyatnya itu, semuanya itu masuk Islam. Masuk Islam, bertauhid, beriman kepada Allah dengan Tuhannya. Pemuda ini tambah marah. Nah, ada yang kasih tahu. Nah, udah dikasih tahu aja ini, udah biarin aja 3 ini aja yang mati. Tapi ternyata 3 yang menjadi korban, ya semuanya malah masuk Islam. Marah, tambah marah. Disiapkanlah parit besar, kemudian diberikan bahan bakar di situ, kayu dan yang lainnya disiapkan api yang besar. Semua yang masuk Islam saat itu baru masuk Islam, tapi kuat kokoh itu baru masuk Islam. Mu'alaf lah ya, kalau kita katakan baru masuk Islam. Dengan kejadian itu langsung dikasih pilihan, mau masuk parit ini atau kembali kepada agama sebelummu. Dan aku Tuhanmu, kata si raja itu. Tetap mereka masuk, mending masuk api. Biarkan. Ya. Sampai terakhir ada seorang ibu membawa anaknya yang masih kecil. Tinggal 1 itu. Nah, masuk enggak ya? Kasihan sama anaknya. Dengan izin Allah ya takdirkan sang anak yang masih bayi itu bisa bicara. Sabarlah wahai ibuku, engkau alal haq, engkau berada dalam kebenaran. Masuk saja. Akhirnya masuk. Qutila ashabul ukhdud, maka binasalah Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dengan 3 ayat tadi. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil ma'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. Binasalah, terlaknatlah orang-orang yang menyiksa manusia di parit itu. Ya, sampai diabadikan dalam Al-Qur'an. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Apa? Yang parit itu mempunyai api dan kayu bakar. Idhum 'alaiha qu'ud. Sedangkan mereka ketika dibakar orang-orang itu, mereka duduk-duduk santai menyaksikan orang-orang yang sedang disiksa. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka tidak menaruh mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin kecuali dengan satu alasan. Mereka menyiksa orang mukmin dengan alasan apa?
karena mereka beriman kepada Allah saja yang maha perkasa, maha terpuji. Allah Subhanahu wa ta'ala lahu mulkus samawati wal ardh, yang mempunyai langit dan mempunyai bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah maha menyaksikan segala sesuatu termasuk perbuatan orang-orang yang menyiksa kaum mukminin di parit itu. Kemudian ayat terakhir, innal ladzina fatanul mu'minin wal mu'minat, sungguh orang-orang yang mendatangkan siksaan kepada kaum mukminin dan mukminat di parit itu. Tsumma lam yatubu, lalu tidak taubat. Kalau taubat, insya Allah Allah memberi pintu taubat dengan taubatan nasuha dengan syarat-syaratnya. Jadi masih ada kesempatan bagi mereka yang menyiksa, yang berbuat zalim kepada orang mukmin, orang yang berbuat syirik, berbuat kufur, untuk taubat. Tapi kalau nggak taubat, falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Apa kata Allah? Maka bagi mereka azab jahannam, dan bagi mereka disediakan azab yang membakar sebagaimana dia pernah membakar kaum mukminin dan mukminat di parit itu. Maka pada akhirnya al-jazaa'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Karena dia membakar, dia akan dibalas siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat di neraka dengan dibakar. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini masih ada waktu enggak, Pak? Silakan jika ada pertanyaan. Silakan. Kita buka pertanyaan. Sampai jam berapa? Oh, masih ada waktu ya, silakan jika ada pertanyaan. Kalau nggak ada, saya bacakan pelajaran yang bisa diambil. Masih ada waktu 5 menit ya. Oke. Gak ada yang nanya, udah Pak semua ya, insyaallah. Diceritain nanti tidur. Ini kisah ya, kisah luar biasa ini. Ya, ini kisah nyata ini, kisah nyata. Ya, sampai sekarang sihir, praktek sihir itu masih banyak. Dan ada sekolahnya. Pondoknya juga ada pondok. Teman saya ada itu pondok. Jadi sihir di dukun. Tapi taubat, alhamdulillah. Taubat. Nah, dia mondok sama saya waktu di Surabaya. Ya, dia habis mondok dari mondok sihiria, mondok kitabiah, dia kuasai di kitabiah, sihiria. Nah, orang-orang ada berobat sama dia. Orang hilang lama nggak ketemu, saya bacakan action putar giling, pulang bersama. Ini macam-macam seperti itu. Itu bantuan jin biasa seperti itu. Jangan apa? Jangan heran, jangan merasa takjub, ya, jangan merasa takjub, ya, karena itu memang ada. Bahkan itu jadi apa ya? Itu kan ada di cerita kisah Nabi Musa. Nabi Musa itu kan memang kerajaan-kerajaan itu sudah disiapkan jabatan-jabatan khusus untuk mereka, gajinya besar oleh mereka yang pandai sihir. Maka datanglah sihir yang bukan sihir ya. Makanya Nabi Musa dianggap sebagai tukang sihir, padahal bukan sihir. Tukang sihirnya malah beriman, lihat, wah ini ularnya Nabi Musa lebih gede dan ini ular beneran. Kalau punya saya kan bukan ular beneran, ini hanya sihir, ya, tipuan mata. Jadi matanya disirop kalau orang bilang, yang ditipu. Ya, tukang sihir kan tahu, karena penipu itu pintar. Tahu yang asli, tahu yang palsu. Punya saya palsu, punya Nabi Musa asli. Langsung sujud dia, langsung beriman. Walaupun harus dibunuh sama Fir'aun, tidak masalah. Itu kalau iman seperti itu. Baik, pelajaran yang pertama,
yang bisa kita ambil adalah bahwasannya ya akan selalu ada yang menjadi musuh kebenaran. Akan selalu ada yang menjadi musuh kebenaran. Ya. Dan mereka para musuh ini akan senantiasa terus tidak pernah berhenti melancarkan makar kepada orang-orang beriman. Apa salahnya sih kita ini? Apa salahnya kita ini? Kok menjadi target utama mereka? Apa? Kenapa, Pak? Kenapa kita terus dikejar? Ya. Di sini disebutkan kan? Wa mana qawmin minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid, ayat yang ke-8. Mereka tidak menyiksa, mereka tidak mentargetkan kita kecuali karena iman kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Jadi ketika kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita baik saja, agama kita baik, itu enggak. Mereka enggak gitu. Itu menjadi target. Dan pelajaran-pelajaran yang lainnya, ya, pelajaran lainnya yang tidak bisa kita sampaikan karena waktunya sudah selesai, sudah masuk waktu Isya. Allahu a'lam bishawab. Itu mungkin. Kemudian yang lain mungkin taubat ya, taubat, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan tsumma lam yatubu, semua kegiatan atau perbuatan jahat itu akan ada selalu ya pintu taubat yang Allah tawarkan kepada kita semuanya. Karena apa? Karena rahmatnya Allah, karena sayangnya Allah kepada hambanya. Ya, banyak kisah-kisah para sahabat yang memusuhi orang Islam, bahkan orang dia di shock pertama adalah memusuhi orang Islam, tapi dia mendapatkan hidayah seperti sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Semoga kita bisa mendapatkan faedah dan pelajaran dari apa yang kita pelajari malam hari insyaallah, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mohon nanti diingatkan pada panitia kajian pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.